Dulu ada seorang anak bernama Mesut Ozil. Dia lahir pada 15 Oktober 1988 di Gelsenkirchen, Jerman. Dia merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Keluarganya merupakan imigran Turki yang mana pindah ke Jerman. Keluarganya bahkan perlu menjelajahi daratan dan lautan hanya demi dapat bermigrasi ke Jerman untuk kehidupan yang lebih baik. Dia hidup dalam keluarga yang miskin saat masih kecil. Hal ini tidak hanya karena kondisi keluarganya, namun juga kondisi Jerman yang mengalami PHK massal dan kondisi industri yang menurun hingga 70%. Orang tuanya kemudian kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan harus berganti-ganti pekerjaan dengan gaji di bawah UMR demi mempertahankan keluarganya. Ozil pertama kali bermain sepak bola dalam salah satu taman bermain kecil dekat dengan rumahnya. Dia kemudian terobsesi menendang bola terus-menerus. Tidak hanya itu, dia belajar dari kakaknya mengenai dribble. Lalu dia kemudian sangat mencintai sepak bola, karena hal ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bahagia dan terdistraksi dari kondisi keluarganya. Dia bahkan memeluk bola saat tidur. Dengan bantuan kakaknya, dia kemudian diajarkan dasar-dasar sepak bola dan teknik mengontrol bola pada usia muda. Ozil mengetahui bahwa kondisi lingkungannya tinggal tidak mungkin membuatnya dapat melangkah jauh untuk menggapai mimpinya sebagai pesepak bola profesional. Dia kemudian menjalaninya sebagai hobi. Di dekat rumahnya, salah satu tempat yang dapat digunakan oleh para anak imigran untuk bermain sepak bola adalah Monkey Cage. Dia kemudian terus bermain dan berlatih di tempat tersebut. Bakatnya bermain bola, terutama skill passingnya, mulai terlihat di sini. Seiring bertambahnya usia, dia kemudian mulai bermain dalam berbagai ajang kompetisi. Karena dedikasinya, dia kemudian mewakili sekolahnya dalam berbagai ajang sepak bola. Pada tahun 1995, dia menyadari bahwa sepak bola dapat mengubah hidupnya. Dia kemudian mendapatkan banyak motivasi dan mimpi untuk suatu saat dapat bermain sepak bola secara profesional. Ozil merupakan anak yang cukup cerdas saat di sekolah, namun dia akhirnya memilih memfokuskan karirnya dalam sepak bola. Di tahun ini, dia kemudian masuk ke dalam klub Westfalia Gelsenkirchen, namun dia memiliki masalah lainnya karena dia merupakan anak yang cukup pemalu. Dia kemudian mencoba untuk lebih dapat bersosialisasi saat bermain sepak bola. Dia kemudian bermain untuk beberapa klub lainnya seperti Teutonia Schalke Nord di tahun 1998, Schalke Gelsenkirchen di tahun 1999, dan Rot-Weiss Essen di tahun 2000. Hingga akhirnya karena performanya yang luar biasa, dia kemudian mendapatkan kesempatan untuk bermain di Schalke di tahun 2005. Di sini, manajemen sudah memprediksi bahwa Ozil akan menjadi seorang pemain bola yang hebat. Namun karena isu keuangan, Ozil kemudian menolak untuk memperpanjang kontrak karena merasa bayarannya terlalu rendah. Dia kemudian memutuskan untuk pindah bermain di Werder Bremen pada tahun 2008. Dia kemudian bermain di klub ini hingga tahun 2010. Dalam 71 pertandingan, dia kemudian berhasil mencetak 13 gol dengan lebih dari 17 assist. Dia dianggap membawa perubahan yang besar dalam klub tersebut dan merupakan pemain yang hebat. Dia kemudian mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional Jerman. Dia kemudian bermain dalam Under 19 dan Under 21 dari tahun 2006 hingga 2009. Performanya yang luar biasa dalam berbagai ajang nasional dan Piala Dunia kemudian membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang dicari oleh berbagai tim seperti Barcelona, Arsenal, dan Real Madrid. Dia kemudian dikontrak oleh Real Madrid pada 17 Agustus 2010. Di sini dia lebih sering dimainkan sebagai cadangan untuk menggantikan Kakak. Namun karena kondisi cedera dan praoperasi dari kakak, Ozil kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter. Dia kemudian mengakhiri musim dengan 25 assist yang merupakan jumlah yang sangat fantastis untuk pemain baru dalam kompetisi Eropa kala itu. Dia kemudian mendapatkan pujian dari rekan tim, media, hingga para fans. Ozil kemudian bermain hingga tahun 2013 di Real Madrid. Dan dalam 3 tahun tersebut, dia selalu berada dalam peringkat atas sebagai pemain dengan jumlah assist tertinggi. Dia kemudian dikontrak oleh Arsenal dengan biaya sekitar 50 juta euro selama 5 tahun. Nilai transfer ini membuatnya menjadi pemain termahal Jerman dalam sejarah. Madrid kemudian sempat menegosiasikan untuk membelinya kembali dalam waktu 48 jam jika Arsenal ingin menjualnya. Namun Ozil menolak dan berkata bahwa Arsene Wenger sangat menghormatinya di Arsenal, dan bahkan jika dia ditransfer secara gratis, dia akan tetap menerimanya. Ronaldo dan fans Madrid kemudian cukup kecewa dengan pernyataan ini. Ronaldo kemudian mengatakan bahwa Ozil adalah salah satu pemain yang sangat mengerti pergerakannya dan mengumpannya di saat yang tepat untuk mencetak gol. Tentu saja Ronaldo sangat sedih dan marah jika dia tidak dapat kembali. Dia kemudian bermain untuk Arsenal hingga tahun 2021. Di musim pertamanya, dia berhasil mencetak 7 gol dengan 13 assist dalam 40 pertandingan yang mana sangat berharga dan berhasil membuat Arsenal memenangkan FA Cup. Dia kemudian berhasil membawa Arsenal memenangkan 2 FA Cup lagi di musim 2014-2015 dan musim 2016-2017. Selain itu, pada musim 2015-2016, dia juga menjadi Premier League Assist Leader. Pada akhir musim 2018 dengan Arsenal, dia mengalami cedera dan performanya menurun, bahkan mengalami masalah dengan pelatihnya Unai Emery. Dia kemudian memberitahukan keinginannya untuk pindah klub dan frustasi kepada pelatih dan timnya yang semakin membuatnya bermain lebih sedikit setelah pulih. Bahkan dia sangat sering dikecualikan dalam berbagai pertandingan dari tahun 2019 hingga 2021. Hal ini karena beberapa hal seperti kritik dan dukungannya terhadap kondisi Muslim di Uighur. 6 bulan sebelum kontraknya habis dengan Arsenal, kontraknya diterminasi secara prematur dan sebagai free agent dia memilih pergi ke Turki untuk bermain dalam klub Fenerbahce.
Dia kemudian mengatakan bahwa dia sangat bahagia dan merasa bersemangat untuk memulai karir barunya di klub ini. Di musim pertamanya, dia kembali mengalami cedera, dan di musim keduanya dia mencetak 9 gol dan 2 assist dalam 26 pertandingan. Saat berada di sini, DC United juga sempat menawarinya untuk bergabung. Dia kemudian pindah ke Istanbul Başakşehir pada 14 Juli 2022 sehari setelah kontraknya selesai dengan Fenerbahce. Kecerdasan otaknya dalam memainkan dan mengumpan bola serta penggunaan kaki kirinya yang luar biasa membuatnya ditakuti oleh pemain bertahan lawan. Dia telah berhasil mengubah nasibnya dari keluarga imigran yang miskin menjadi pemain imigran sepak bola pertama yang menjadi pemain profesional dalam kancah internasional dari Jerman. Dia kemudian dijuluki sebagai King Assist karena umpanannya yang indah serta di luar nalar dan performanya yang sangat luar biasa, terutama saat berada di Real Madrid dan Arsenal. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.